Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam meeting Zoom pada pagi hari ini. Adapun topik yang kami bahas adalah dampak iptek terhadap kebutuhan pokok manusia. Perkenalkan, saya sendiri Miftahul Nur Aini yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalan diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya ialah Junaidi Robbani dan Pasa Ape. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati ialah pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang terakhir, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, ialah pembukaan. Mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Junaidi Rabbani membacakan materi yang pertama. Kepada saudara Junaidi, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan ya pembahasan di bab 2. Untuk materi yang pertama, dampak iptek terhadap kebutuhan pokok manusia. Pertama, pangan atau makanan. Dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak yang positif antara lain ditemukannya bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat diproduksi berlipat ganda. Kemudian digunakan mekanikasi pertanian untuk menghasilkan lebih besar dengan tenaga manusia. Kemudian diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman dengan mengambil zat hara dengan lebih banyak sehingga hasilnya bertambah banyak. Kemudian digunakan bioteknologi, misalnya hormon tumbuhan untuk merangsang tumbuh daun, bunga atau buah sehingga tumbuh lebih baik. Sementara dampak negatifnya antara lain pemakaian pestisida ternyata tidak saja dapat memberantas hama tanaman, tapi juga dapat membunuh hewan, ternak, dapat meracuni hasil panen, dan bahkan meracuni manusia sendiri. Setiap penggunaan teknologi maju disertai adanya dampak negatif. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab kita untuk lebih tinggi agar efek negatifnya dari kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat ditekan sekecil mungkin. Kedua, dampak iptek terhadap kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, sandang atau pakaian. Dampak dari IPA dan teknologi ada sansang, ada yang positif, ada pula yang negatif. Untuk dampak yang positif antara lain, pertama, menolong manusia dalam pergaulan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Kemudian setelah ditemukannya serat sintetis baik yang membuat ya, dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon, maupun dari bahan seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintetis seperti
polyester, polipropilin, polietilin, dan lain-lain. Kemudian untuk dampak yang negatif, antara lain bahan-bahan yang berupa polimer sintetis yang dalam sehari-hari dinamakan plastik. Kalau menjadi sampah, tidak dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk. Sampah plastik kalau dibakar akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Kemudian atau tempat tinggal. Antara lain, dengan menerapkan teknologi, Indonesia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tetapi cukup dengan menekan tombol dan dalam beberapa detik saja orang sudah sampai di lantai yang dituju. Kemudian untuk dampak yang negatif antara lain untuk pembangunan rumah dan gedung atau sebagainya, atau untuk perabotan yang lain, akibatnya hutan menjadi gundul, dan jika hujan terjadi banjir, erosi, penanggalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah, yang dengan peralatan modern, orang dengan sangat mudah membabat hutan, akhirnya menyengsarakan manusia sendiri. Dengan diterapkan teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai sehingga banyak terjadi pengangguran. Sebagai akibat dari pengangguran ini timbul kejahatan di negara. Kemudian untuk materi yang kedua itu dampak iptek terhadap SDA atau dalam artian sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam, ya. Iptek lingkungan ialah teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan dalam kaitannya dengan manajemen lingkungan sumber daya alam, atau yang disingkat dengan SDA, dan sumber daya manusia yang disingkat dengan SDM, yang tersusun sistematis dengan metode tertentu untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu pada bidang iptek terhadap lingkungan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Iptek memegang peranan penting bagi negara berkembang ya, dalam proses peningkatan standar hidup, kesejahteraan, dan melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Perubahan penggunaan lahan melalui penggunaan hutan dan perubahan lahan pertanian akibat aktivitas sosioekonomi di daerah tangkapan air di hulu telah menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat bencana yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air menyebabkan kelangkaan air bersih di berbagai negara selain bencana banjir ketika musim penghujan. Makhluk hidup, khususnya manusia, merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan lain-lain. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkular. Berarti jika terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya, maka akan terjadi pengaruh. Uraian ini dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh hidup manusia.
Misalnya akibat polusi asap kendaraan atau cerobong industri. Udara yang dipergunakan ya, untuk bernapas oleh manusia yang tinggal di lingkungan itu akan tercemar oleh gas CO, ya, karbon monoksida. karbon monoksida. Berkaitan ya dengan paparan ini, Karbon. perlakuan manusia terhadap lingkungan akan mempengaruhi mutu lingkungan hidupnya. Untuk yang dampak iptek terhadap SDA, terdapat 3 dampak iptek terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ini seharusnya salah, ini SDM. SDA. Yaitu ya, dampak kimiawi, fisik, dan biologis. Resiko kimiawi akibat iptek adalah senyawa-senyawa kimia berbahaya yang terdapat di air, tanah, dan udara, ya, dan makanan. Resiko fisik akibat iptek adalah kebakaran, gemparan bumi, letusan gunung berapi, kebisingan, radiasi, sedimentasi. Risiko biologis akibat iptek adalah patogen atau bakteri, virus, parasit, dan bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis, sehingga mengganggu eksistensi manusia, ya, maaf, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Kemudian bahan penyebab pencemaran tersebut disebut polutan. Polusi disebabkan terjadinya faktor-faktor tertentu yang sangat menentukan, ialah jumlah penduduk, jumlah sumber daya alam yang digunakan oleh setiap individu, jumlah polutan yang dikeluarkan oleh setiap jenis SDA, teknologi yang digunakan, penggunaan sumber daya alam yang salah menimbulkan erosi, sedimentasi yang rusak, penggaraman tanah dan air, penggersangan lahan, banjir, dan sebagainya. Kemudian untuk materi yang ketiga, ya, dampak iptek terhadap SDM yang disebut dengan sumber daya alam. Dampak positif ya dari sumber daya alam ini, sumber daya alam, SDM sumber daya manusia, maaf, sorry. SDM itu sumber daya manusia ya, kawan-kawan. Jadi mohon maaf saya salah mengucap. Ya, oke. Dampak positif dari sumber daya manusia ini, yang pertama, perkembangan iptek dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien. Manusia dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan semua kegiatan. Kemudian perkembangan iptek dapat menaikkan kualitas SDM, keterampilan dan kecerdasan manusia, karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Selain itu, juga terbuka kemungkinan meningkatkan kemakmuran dan inteligensi manusia. Lah, kok hilang? Kok hilang?
Kemudian dampak negatif, ya. Semakin meningkatnya pengangguran karena pekerjaan yang semula dikerjakan manusia. Setelah ditemukannya alat teknologi modern diganti oleh mesin. Nah, kemudian timbulnya pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat radioaktif yang sangat beracun baik pada tanah, udara. Hal ini dijelaskan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oke. Untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Moderatornya hilang, guys. Jadi sorry, moderatornya hilang ini. Kok hilang? Langsung dilanjut aja. Dia pasah. Diam. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak bidang lainnya. Yang pertama, di bidang komunikasi. Dampak positif di bidang komunikasi. Yang pertama, dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telegram yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan ribuan kilometer dalam waktu beberapa menit saja. Yang kedua, dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telepon sehingga orang dapat berkomunikasi langsung. Ketiga, ditemukannya pesawat radio untuk mengirim dan menerima berita tanpa melalui kawat penghubung seperti pada telepon dan telegram. Keempat, ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar hidup kepada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dari objek yang disaksikan. Kelima, ditemukannya alat komunikasi terbaru, yaitu satelit yang dikombinasikan dengan radio dan televisi. Dengan alat ini, orang dapat melihat wajah lawan bicara, walaupun keduanya berada di belahan bumi berbeda. Adapun dampak negatifnya, yaitu jika kemajuan iptek dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Timbul kehancuran di muka bumi ini, misalnya dengan satelit orang dapat mengetahui pabrik senjata. Ada reaktor atom di dalam perut bumi, cadangan minyak, uranium, dan sebagainya. Niat jahat untuk menguasai semua itu dan timbul sehingga terjadi rebutan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Yang kedua, di bidang transportasi. Adapun dampak positifnya yaitu dengan diterapkannya iptek modern, orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan lain-lain. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi zaman dulu, misalnya naik kereta kuda atau kapal layar. Adapun dampak negatif di bidang transportasi yaitu timbulnya pencemaran suara dan pencemaran udara. Hal tersebut dapat diakibatkan dari konstruksi alatnya maupun ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Yang kedua, berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi seperti terminal, landasan kapal terbang, atau parkir kendaraan. Kemudian di bidang kesehatan, dampak positifnya yaitu meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran. Kedua, meningkatkan teknologi obat-obatan. Ketiga, memberantas penyakit menular. Adapun dampak negatifnya, secara tidak langsung membantu timbulnya penyakit tertentu. Kemajuan iptek tidak terlepas dari dampak negatif, yaitu berbagai penyakit. Penyakit yang berasal dari iptek contohnya penyakit kanker. Selanjutnya, dampak terhadap penyediaan fungsi. Dengan kemajuan teknologi yang ada, iptek terus menggiring manusia menuju perubahan yang lebih baik. Terlebih, manusia dapat memanfaatkan potensi alam dalam penciptaannya menjadi sebuah energi yang dapat digunakan. Dampak terhadap penyediaan energi seperti contohnya yaitu ditemukan alat untuk mengolah potensi alam untuk diubah menjadi energi juga semakin banyak. Kemudian dampak terhadap pencapaian kemakmuran. Adapun dampak positifnya, yang pertama, perkembangan iptek mendatangkan kemakmuran materi di teknik modern yang terdiri atas teknik penerbangan, teknik kimia, teknik sipil, teknik nuklir, teknik listrik, dan mekanik. Kemudian di teknologi hutan, teknologi gudang, metalurgi, dan teknologi transportasi, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, perkembangan iptek dapat mendatangkan kemudahan hidup. Dengan teknik modern telah dapat dibuat berbagai alat yang dapat meringankan pekerjaan seseorang. Misalnya dengan adanya kalkulator, kita mendapatkan kemudahan untuk menghitung. Dengan adanya mesin cuci, kompor gas, listrik, kulkas, dan alat elektronika rumah tangga yang lain, dapat mempermudah ibu rumah tangga dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adapun dampak negatifnya yaitu negara yang menguasai perkembangan iptek lebih mudah memperoleh kemakmuran materi dibandingkan negara yang kurang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Akibatnya timbul negara miskin dan negara kaya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah ada mitanya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyajian tadi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, saya persilahkan bagi para audien yang ingin bertanya. Tapi sebelum itu, saya mempersilahkan sebutkan nama serta nama kelompoknya. Dan sekian, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan kesimpulannya. Ialah perkembangan iptek sangat berdampak pada kehidupan manusia. Dengan iptek, manusia lebih mudah dalam mengerjakan segala aktivitasnya, lebih cepat pencapaiannya, serta lebih efisien segala bentuk penempatannya. Tentunya, hal ini menjadikan iptek sebagai tolak ukur pondasi perkembangan zaman, sehingga iptek melahirkan dampak tersendiri, entah itu bersifat positif ataupun negatif, tergantung pada sikap manusia masing-masing. Demikianlah tadi diskusi kelompok 4, maka berakhirlah diskusi kami hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian dari kami, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas kesalahan saya serta kekurangan dari pemaparan materi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dari mana?